alam ya apa hadis kan gitu. Ini yang kita inginkan. Kemudian setelah itu al hadis itu muftahirun ila muhdisin ya. Oke. Di matanya al-alam hadisun bila syakin, dan ini obat, ini isim inna atau anna. Kemudian juga muftahirun gitu ya, muftahirun. Ini khobarnya. Untuk nahwunya seperti ini gitu ya. Kan boleh sebuah mubtada punya dua khobar gitu ya. Ini bentuk nahwunya nih. Ternyata di dalam bentuk nahwu ini aslinya adalah setelah ini di an-nahwu ya. Di an-nahwu apa? Khobar bihi. Di an-nahwu qoma bihi apa? Tagoyurun gitu ya. Tagoyurun. Li'annahu katanya dalil ya. Dalil buat apa? Buat mubtada khobar yang khobarnya khobar pertama gitu ya. Berarti kan kayak gini. Al-alam hadis li'annahu kan itu ya. Li'annal alam qoma bihi tagoyur itu mutagoyirun gitu ya. Kenapa at-tagoyur indal mutakallimin ini namanya sifatun gitu ya. Oke, sifatun seperti halnya al-ilmu adalah sifatun. Kenapa dikatakan sifat? Qoma li'annahu qoma bidzat. Ya, misalkan Zaid disifati dengan al-ilm. Ya, apa sih ilm ini? Qoma hadal ilm, hadhihi sifat bidzat bidzati Zaid. Gitu ya. Itu namanya sifat indal mutakallimin. Maka di sini qoma bihi ay bi al-alam gitu ya. Tagoyurun wa huwa sifatul alam. Berarti di annal alam mutaghayyirun gitu ya. Ketika Anda bilang al-alam mutaghayyirun, ini namanya al-ikhbar bi sifatin gitu ya. Al-ikhbar disifatin. Apa sifatnya? Taghayyur gitu ya. Taghayyur. Ini istilah mutakallimun. Sifat itu taghayyurnya gitu ya. Al-ikhbar bisifat itu namanya wasfun. Cepat ya. Sifat itu taghayyurnya seperti halnya ilmu. Terus wasfun apa? Zaidun alimun gitu ya. Zaidun alimun itu adalah wasaf kata mutakallimun mustalahnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia mengatakan ikhbar. Al-ikhbar bi sifatin ala Zaidin. Apa sifatnya? Al-ilm gitu ya. Sehingga dihasilkan Zaidun muttasifun bi sifatin hiya al-ilm. Oke, berarti ada ikhbar wa huwal wasaf gitu ya. Ada sifat itu sendiri. Apa sifat menurut mutakallimun? Asy-syai' alladzi qama bidzat. Itu namanya sifat gitu ya. Asy-syai' alladzi qama bidzat. Sifatullah nanti pembahasan kita kan gitu ya, sifat-sifat Allah gitu ya. Sedangkan wasfun menurut mutakallimun adalah ikhbar kita.
ikhbar kita terhadap sesuatu, misalkan Zaidun alimun, ini adalah wasaf. Al-ikhbar bisifatin ala dzat, gitu ya. Setelah ana ikhbarkan, maka Zaidun muttasifun bisifatin hiya ilm, maka al-ittisaf. Al-ittisaf itu adalah memberikan sebuah sifat terhadap zat, ya, ittisaf. Maka Zaidun muttasifun ba, dengan ba-nya ini li ta'diyah. Oke. Li'anna al-alam mutaghayyirun. Dari mana kalimat mutaghayyirun kita dapatkan? Li'annahu qama bihi taghayyurun. At-taghayyur ya, at-taghayyur. Apa taghayyur sifatnya? Ini maknanya, qama bihi at-taghayyur. Sehingga anak bisa ungkapkan atau anak ikhbarkan dengan al-alam mutaghayyirun, gitu ya. Ini adalah wasaf, gitu ya, wasaf terhadap alam. Al-ikhbar bisifatin huwa hiya taghayyurun, gitu ya. Oke. Bisa ya? Berarti disimpulkan ada namanya as-sifatu al-qaim, gitu ya, bidzat, asy-syai' al-qaim bidzat. Kalau al-wasfu adalah apa? Al-ikhbar, ya, al-ikhbar di sifatin ala dzat. Al-ikhbarnya. Kalau ittisaf, maknanya ittisaf. Ittisaf. Sedangkan al-ittisaf mana? Bismillah. Al-ittisaf qiyamu al-wasf ay qiyamu sifat bi adzat, gitu ya. Qiyamu sifat bi dzat. Zaidun muttasifun bi sifatin hiya al-ilm, gitu ya. Qiyamu sifat bi dzat. Berarti kalau misalkan anak masukkan ke sini qiyamu al-ilm bi Zaidin, anak ganti dengan kalimat ittisaf. Ittisaf itu di dalam nahwu yata'adda bil ba, gitu ya. Di dalam nahwu yata'adda bil ba. Berarti Zaidun yuttasafu ittasafa, gitu ya. Zaidun yattasifu bi al-ilm, gitu ya. Apa sih makna daripada Zaidun yattasifu bil ilm? Qiyamul ilmi bi Zaid, gitu ya. Itu bedanya antara sifat wasf sama ittisaf. Menurut ulama lugah, as-sifat wal wasf wa na'tu huwa wahid, ya, muradif. Menurut ulama nahwu, as-sifat wal wasf wa na'tu huwa wahid. Tapi menurut ulama mutakallimun, gitu ya, mutakallimun berarti ghairu falasifah, ya. As-sifatu itu adalah al-qaim bidzat. Al-wasfu al-ikhbarnya, ya, bisifatin ala dzat. Al-ittisaf qiyamu sifat bidzat, gitu ya. Oke. Maka kita dapatkan dari li'annahu qama bihi taghayyur, makna li'annal alam mutaghayyirun, gitu ya. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, natijahnya apa? Coret, gitu ya. Natijahnya al-alam hadis. Oke. Al-alam hadis wa kullu, dilihat nih.
Al-alam hadis. Gitu ya. Al-alam hadis adalah mubtada dan khobar pertama, gitu ya. Berarti ini sekaligus natijah juga sekaligus dakwah, pengklaiman, gitu ya. Sekaligus natijah dan sekaligus dakwah, gitu ya. Juga dia menjadi muqaddimah pertama untuk kias yang kedua, gitu ya. Seperti kayak gini. Ada yang bertanya hal, gitu ya. Hal al-insan, hal kullu insan. Kita yang contohkan dengan yang maksus, hal kullu insan jismun, gitu ya. Dijawab, na'am. Kenapa? Kullu insan jismun li'annahu, gitu ya. Kullu insan jismun li'annal insan. Coba lihat kias yang menggunakan dua jawaban yang menggunakan dua kias. Li'annal insan itu hayawan, gitu ya. Li'annal insan hayawan wa kullu hayawan namin. Natijahnya apa? Al insan ada giginya namin, gitu ya. Kemudian setelah itu natijah yang ini ana jadikan muqaddimah pertama. Al insan itu berkembang dia namin, gitu ya. Wa kullu namin jismun. Natijahnya apa? Al insan jismun, gitu ya. Al insan jismun. Sebuah natijah dengan menggunakan dua kias. Kias kedua, kias pertama. Coba dilihat. Ini adalah natijah dari kias pertama, gitu ya. Natijah dari kias pertama menjadi muqaddimah dari kias kedua. Dapat ya? Menghasilkan sebuah natijah yang dihasilkan oleh kias kedua adalah pertanyaan awal, gitu ya. Begitu juga dengan ini. Sudah sering Anda contohkan dulu waktu kita belajar usul fikih. Al-qiyas apa? Al-qiyas itu mujawazah. Mujawazah. Terus al-mujawazah i'tibar. Al-qiyas i'tibar, gitu ya. Terus setelah itu al-qiyas i'tibar, gitu ya. Wal i'tibar ma'murun bihi. Natijahnya apa? Al-qiyas ma'murun bihi. Ini pertanyaannya adalah apakah hal, gitu ya. Hal al-qiyas itu ma'murun bihi, gitu ya. Ataupun hal al-qiyas itu hujjah menggunakan dua dalil kiasi, ya. Dalil kias pertama menghasilkan natijah yang ini, kias kedua ini natijah yang diinginkan dari pertanyaan pertama, gitu ya. Oke. Sekarang ke sini. Li'anal alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis, al alam hadis. Ini dijadikan apa? Muqaddimah pertama, gitu ya. Al alam hadisun, gitu ya. Wa kullu hadisin muftaqirun ila muhdis. Natijahnya apa? Al alam muftaqirun ila muhdisin, gitu ya. Berarti dari matan al alam hadisun muftaqirun, gitu ya, ila muhdisin, kalimat muftaqirun ila muhdisin, gitu ya. Maksudnya muftaqirun ila muhdisin kan ini ya, al-alam ya.
al-alam muftakirun ila muhdis. Al-alam muftakirun ila muhdis sebetulnya natijah. Kan itu ya? Al-alam muftakirun ila muhdis sebetulnya natijah. Yang kubronya gitu ya, atau muqaddimah keduanya makwiyun katanya, tersimpan, dipendam. Makwiyun. Ya, coba kita lihat kitabnya. Muftakirun, itu ya. Muftakirun ila mujidin atau muhdisin. Nemu nggak? Ya. Wa fil haqiqah, ada kalimat fil haqiqah? Ini syarahnya ya. Ada. Wa fil haqiqah huwa, kalimat muftakir ini katanya, huwa yushir, memberikan isyarat ila natijatil qiyas. Ini kan itu ya, ila natijatil qiyas alladhi surriha bi sugrohu. Ini sugronya kan itu ya, muqaddimah pertama ya. Surriha bi sugrohu wa tuhiya, disimpan gitu ya, dipendam. Kubrohu, kubronya apa? Wa kullu hadisin muftakirun ila muhdis. Wa nadhamahu hakadha al-alam hadis wa kullu hadisin fahuwa muftakirun ila muhdis yuntij al-alam muftakirun ila muhdis. Gitu ya. Oke. Yang ana inginkan sekarang adalah tadi koma bihi tagoyur, ternyata itu adalah terjemahan dari wasfun, ya kan ya? Koma bihi tagoyur, koma bihi tagoyur terjemahan daripada sifat, gitu ya. Kalau wasfun adalah ikhbarnya. Oke. Yuk. Ini buat tingkat 4 nanti ya. Di kitabnya itu nggak ada ini. Al-Qiyas mujawazah, wal mujawazah yang tiba-tiba langsung ke sini. Di tingkat 4, kawan-kawan kuliah syariah segini nih kayaknya. Di dalil pertama tentang qiyas. Al-Qiyasu mujawazah, wal mujawazah yang tiba-tiba wa huwa ma'murun bihi. Gitu ya. Natijahnya qiyas ma'murun bihi. Gitu ya. Itu tingkat 4 nanti. Kan bentar lagi. Tinggal nunggu natijah ya. Udah pastiin aja. Ini dong. Amin. Yang tingkat 3 langsung ke tingkat, tingkat 2 langsung ke tingkat 4 gitu ya, Azmi. Mas Agil. Oh, sakit. Anak gitu ya. Terus. Sekarang al-alam mutaghayyir gitu ya. Ini banyak tau ininya, apa namanya, ada diminta. Benar nggak sih al-alam itu mutaghayyir gitu ya? Benar nggak sih waktu mutaghayyirin itu hadis gitu ya? Itu ditanyakan sebetulnya dalilnya. Kemudian al-alam hadis, kita akan mengisbatkan wujudillah ta'ala. Wa kullu hadisin muftaqirin ila muhdisin. Yang muhdisnya itu wajibun wujud. Artinya apa? Allah. Ketika sampai sini, supaya selamat, maka muhdisnya harus disifati dengan wajibul wujud. Kalau enggak akan bahaya, gitu ya. Nah, dari sini iftiqar al-alam muftaqirun ila muhdis, tujuannya adalah untuk mengisbatkan wujudillahi ta'ala. Gitu ya. Isbat wujudillahi ta'ala ini tidak akan kita dapatkan sebelum kita mengisbatkan hudusul alam. Gitu ya. Maka hudusul alam ini langkah pertama. Kita mengisbatkan hudusul alam adalah langkah pertama pembahasan ilmu kalam. Gitu ya. Maka ini adalah mabda'nya atau mabadinya. Ini maksudnya, gitu ya. Baru setelah ini kita mengisbatkan sifat al-wajibah. Gitu ya. Sekarang ditanya, wa kullu hadisin muftaqirun ila muhdis. Sebentar. Ketika ada sebuah muqaddimah, ini kan muqaddimah pertama ya, atau bahasanya sugro. Ketika dia merupakan hasil dari sebuah qiyas, gitu. Ini kan qiyas. Ingat ya, maka dia nggak butuh dalil lagi kalau misalkan qiyas ini sudah diterima. Itu kan ya? Maka muqaddimah pertama nggak butuh dalil lagi karena qiyas pertama ini sudah diterima. Bisa alat fardin ini sudah diterima, maka natijah ini diterima. Natijah yang sudah diterima dijadikan muqaddimah pertama, gitu ya.
Kemudian ana datangkan mukadimah kedua, wa kullu hadisin muftatirun ila muhdis, gitu ya. Wa kullu hadisin muftatirun ila muhdis. Oke, sekarang masuk. Kita berbicara tentang al-wajib, gitu ya. Dzatuhu yaqtadi atau taqtadi al-wujud, ya kan? Al-mustahil dzatuhu taqtadi al-adam, ya. Al-mungkin atau al-jaiz, gitu ya. Dzatuhu kan itu ya. La taqtadi ahada atau ahada huma wa innama yakbala huma, ya. Yakbal wujud wa yakbal al-adam, gitu ya. Menerima wujud dan menerima adam. Mustahil dzatuhu taqtadil adam, la ghair, gitu ya. Al-wajib dzatuhu taqtadil wujud, la ghair, gitu ya. Al-jaiz atau al-mungkin, gitu ya. Itu la taqtadi ahadihima, akan tetapi apa? Yaqbal huma. Kalau taqtadi ahadihima, gitu ya. Itu imma dia wujud, imma dia adam, gitu ya. Itu namanya taqtadi ahadihima. Maka imma dia wajib, imma dia mustahil. Kalau bahasanya taqtadi ahadihima, gitu ya. Taqtadi ahada huma. Tapi kalau seperti ini, wa innama yaqbala huma, gitu ya. Yaqbalu huma, yaqbal wujud wa yaqbal adam, gitu ya. Menerima wujud juga menerima adam. Artinya mungkin itu apa? Tasawa, kan itu ya. Tasawa baina apa? Qabiliyatil wujud sama qabiliyatil adam. Ketika demikian, yahtaj ila murajjihin, ya enggak? Kalau dia kalau seandainya wujud itu atau mungkin itu ya tasawa baina qabiliyatil wujud wa qabiliyatil adam, maka dia yahtaj ila murajjihin, gitu ya. Contoh, di dalam kenyataannya, fil waqi'nya misalkan Zaidun itu maujudun, gitu ya, maujudun. Ini akan dipertanyakan sama kita. Beda dengan Allahu maujudun, gitu ya. Syariku al-bari, gitu ya. Apa? Ma'dumun, kan gitu ya. Ma'dumun. Ini tarajjah, gitu ya, janibil adam. Ini tarajjah janibil wujud. Bahkan apa? Bahkan yaqtadi, gitu ya. Ahadihima faqat, gitu ya. La ukhra. Syarikul bari itu ma'dum. Zaidun itu Allah itu maujud. Tapi Zaid nih, gitu ya. Fil waqi Zaid itu maujud, gitu ya. Fil waqi Bakar itu ghairu maujud, misal, gitu ya. Padahal Bakar sama Zaid itu min qabil al-hadis, gitu ya. Yang di pembahasan ini ditetapkan bahwa hadis itu adalah maujudun wujudun qablal ma yasbiquhu al-adam, gitu ya. Berarti maujudun ba'dal adam, gitu ya. Artinya qabil lil wujud, qabil lil adam. Nah, Bakar yang merupakan mungkinat, Zaid yang merupakan mungkinat, gitu ya. Tiba-tiba maujudun.
tiba-tiba ghairu maujudun. Kan itu ya? Oke. Sekarang masuk ke sini. Kita udah tahu ya, jaiz ini sifatnya seperti ini, mustahil ini seperti ini, wajib juga seperti ini. Ana ambil yang ini ya. Al-alam mutaghayyirun ila alam ila muftaqirun ila muhdis. Bawa ya. Al-alam muftaqirun ila muhdisin, gitu ya. Sekarang ditanya, wa muhdisuhu imma, gitu kan ya? Mungkinun wa imma wajibun. Oke, wa muhdisuhu imma mungkinun wa imma wajibun. Kan itu ya? Fa'in, kita pilih yang pertama. Fa'in kana mungkinan, gitu ya. Fahuwa muhtajun ila apa? Ila murajjihin, gitu ya. Muhtajun ila murajjihin. Murajjihin. Apa murajjihnya? Murajjih untuk wujud dia atau Adam, gitu ya. Itu yang dimaksud murajjih. Siapa yang berikan tasir bahwa dia mewujud? Siapa yang berikan tasir dia Adam? Yahtad ila murajjih, ya. Nah, mungkin ini bahwa muhtajun ila murajjih. Wa hadzal murajjih, gitu ya. Sini berarti wa hadza al murajjih, gitu ya. Imma mungkinun wa imma apa? Wajibun. Kita pilih mungkin. Kan itu ya. Wa in kana mungkinan bahwa muhtajun ila murajjihin akhar. Kan itu ya. Wa hadzal murajjih imma mungkinun wa imma wajibun. Kan itu ya. Fa in kana mungkinun fa yatasalsal, gitu ya. Ila fa ya ta sal sampai ilaan fayatasalsal fasabata, gitu ya. Fayatasalsal wat tasalsul muhalun wama yuaddi ila muhalun, gitu ya. Watasalsul muhal wama yuaddi ila muhalun fahuwa muhal. Apa yang yuaddi ila muhal? Ketika muhdisnya mungkin, gitu ya. Fasabata annahu apa? Wajibun. Masih yang dimaksud dengan wajibun adalah wajibul wujud. Oke, yuk kita baca kitabnya. Ana lewat ya. Amma qauluhu alam hadis annahu qaimun ila akhirih. Itu ana lewat. Dalil buat yang ini nih. Buat yang ini juga. Dalil buat yang ini aslinya ternyata alam itu adalah jauhar yang kemarin ana sebutkan. Alam wal alam kullu sifatuhu hadisah wa kullu ma kana kadzalika fa huwa hadisah. Itu ya. Itu paragraf 1 2 3 ana lewat ya. Di kesempatan berikutnya kita bahas. Amma dalil kaunuhu kullu hadisin fahuwa. Ada ya? Nemu enggak? Muftaqirun li annahu qama bihi taghayyurun, gitu ya. Wa amma dalil kaunuhu kullu hadisin fahuwa muftaqirun ila mujid. Mujid apa nih? Murajji atau muhdis. Gitu yang dimaksud mujid adalah muhdis. Kalau muhdis apa? Kalau mujid yujiduhu, kalau muhdis yuhdisuhu, gitu ya. Menjadikan Adam menjadi maujud. Fali annahu sun'atun badi'atun muhkamatul itqan wa kullu ma kana kadzalika falahu sani. Terus gitu ya. Law lam yakun lahu sani lazima an yakuna hadasa bi nafsihi fayalzam tarjih ahada al-amrayni al-mutasawiyaini ani al-wujud wal adam
ala musawihi bila sababin wa huwa muhalun lima yalzam alaihi min ijtima' biddaini ani al-musawa wa tarjih bila murajjih ala annahu yalzam alaihi tarjih ad'af ala al-aqwa. Ini al-alam muftaqirun ila muhdis wa muhdisuhu imma mungkin wa imma wajib, gitu ya. Fa in kana mungkin, coba dilihat. Kalau misalkan muhdisnya itu mungkin, kan gitu ya. Sedangkan yang mungkin itu apa? Tasawa baina qabiliyatil wujud wa qabiliyatil adam. Gitu ya. Tasawa baina qabiliyatil wujud wa qabiliyatil adam. Bahkan dia itu apa? Yahtaj ila murajjih. Ya, mungkin yahtaj ila murajjih. Coba dilihat. Fahuwa muftaqirun ila mujidin yujiduhu fali annahu sani'un, hunya kembali ke mujid, fali annahu nya kembali ke apa? Ke alam. Sun'atun badi'atun mukammatul itqan, wa kullu ma kana kadzalik falahu sani'. Oke, fali annahu falinal alam, gitu ya. Itu adalah sebuah ciptaan yang badi', muhkam, benar-benar tertib, gitu ya. Kepala enggak di bawah, tangan enggak di mata, enggak di kaki, gitu ya. Tapi pada tempatnya. Wa kullu ma kana kadzalik falahu sani. Idza lam yakun lahu sani, kalau seandainya tidak ada sani lazima. Berarti kalau tidak ada sani yang memiliki sifat wajib, gitu ya. Berarti saninya memiliki sifat mungkin. Lazima an yakuna hadasa bi nafsihi. Lazima an yakuna hadasa bi nafsihi. Maksudnya lazima an yakuna hadasa bi nafsihi apa? Labi ghairihi. Gitu ya. Lazima an yakuna hadasa bi nafsihi la bi ghairihi. Sedangkan alam itu minal mungkinat. Gitu ya. Ingat ya, al-alam minal mungkinat. Kalau seandainya yang mengadakan atau menciptakannya itu adalah soni yang mungkin juga, gitu ya. Maka lazima an yakuna hadasa binafsihi. Coba sampai di sini. Sebetulnya sampai di sini wa muhdisuhu imma mungkinun wa imma wajibun. Fa in kana mungkinan lazima an yahdus binafsihi. Fa in kana mungkinan lazima an yakuna an yahdus binafsihi. Padahal bahwa muhtajun ila murajjih. Kenapa muhtajun ila murajjih? Karena mungkin. Karena mungkin. Emang kenapa dengan mungkin? Yahtaj ila murajjih. Terus. Karena ya tasawa baina Qabiliyatil qabiliyatil wujud wa qabiliyatil adam. Tiba-tiba dia itu apa? Yujid, gitu ya. Padahal dia itu membutuhkan yahtaj ila mujid. Oke. Id law lam yakun lahu sani lazima an yakuna hadasa bi nafsihi. Di sini wa muhdisuhu imma mungkinun wa imma wajibun. Fa in kana mungkinan apa? Lazima an yahdus bi nafsihi, gitu ya. Lazima an yahdus bi nafsihi. Ketika lazima an yahdus bi nafsihi kan soninya harusnya apa? Wajibul wujud. Kenapa harus wajibul wujud? Karena ini alasannya. Biar kata salsul. Ya, soninya harus wajibul wujud. Ketika soninya enggak wajibul wujud, maka apa? Wajibul wujud adalah kalau enggak wajibul wujud berarti mungkin kan ya? Ya. Kalau mungkin maka apa? Lazima an yakuna hadasa bi nafsihi. Kenapa lazim an yakuna hadasa bi nafsihi? Ya, sebentar. Wa in lam yakun lahu sani lazima, kalau seandainya dia tidak ada sani berarti apa? Si alam ini Berdiri dengan diri. hadasa bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya, gitu ya, ataupun tidak dengan yang lainnya, gitu ya. Kalau seandainya dia itu hadasa bi nafsihi, gitu ya, sedangkan dia itu mungkin, dapat ya? Fayalzam tarjihu ahada al-amroini al-mutasawiyaini. Apa sih yang tasawinya di sini? Qabiliyatil wujud Adam sama qabiliyatil adam, gitu ya. Fayalzam tarjihu ahadil amroini al-mutasawiyaini anil wujud wal adam ala
musawihi bila sababin. Ya. Coba fayalzam tarjihu ahadi amroini. Ahadi amroini pilih yang mana? Qabiliyatil wujud, gitu ya. Ahadil amroini, qabiliyatil wujud. Ani al wujud wal adam, imma wujud imma adam, gitu ya. Ahad amroininya, aninya kembali ke mana? Ani al-amrayni al-mutasawi. Ani al wujud wal adam, amroini al mutasawiyaini. Ala musawihi, kalau ana pilih wujud berarti musawinya Adam. adam. Wajhu tasawinya dalam hal apa? Harus qabiliyah. Qabiliyahnya. Ana mentarjihkan wujud, gitu ya, daripada adam. Bila murajjih, gitu ya. Bila murajjih. Kenapa sih tarjihun bila murajjih? Tarjihun bila sabab. Sebentar. Zaidun, gitu ya. Ini adalah bagian daripada alam. Zaidun itu tasawa baina wujudihi wa adamihi. Tasawa. Kemudian ana rojihkan wujuduhu Masabab. bila sabab. Itu namanya tarjihun bila sababin atau tarjihun bila murajih. Kan sering banget ya kita dengar di kitab-kitab ini, kitab-kitab Turan, kitab usul fikih, kitab akidah, tarjihun bila murajih, gitu ya. Zaidun ini qabil tasawa baina wujudihi wa adamihi, gitu ya. Terus anak pilih wujudihi bila sababin, lazima tarjihun bila sabab. Wa huwa muhal. Kenapa muhal? Lima yalzam alaihi min ijtima diddaini. Ani al musawa wa tarjih bila muraji. Oke. Sini. Al-mungkin, gitu ya, itu sifatnya adalah musawah, ya, musawah. Lawan dari musawah, didud dari musawah, diduhnya adalah diduhnya itu salah satunya tarjih, tarjihun, gitu ya, tarjih. Artinya lawannya sesuatu yang rajih atau sesuatu yang marjuh, gitu ya. Yang dimaksud tarjih adalah imma dia rajih, imma dia marjuh. Ketika Anda merajihkan salah satunya, padahal mungkin ini disifati dengan musawat, gitu ya. Baina apa? Baina wujud wa adam. Terus Anda pilih yang apa? Yang wujud, merajihkan yang wujud atau merajihkan yang adam. Berarti Anda mensifati sesuatu yang mungkin dengan apa? Dengan dua hal yang bertentangan, dan itu mustahil. Ya, musawat lawannya adalah imma dia rajih atau marjuh. Musawat dalam pembahasan idrok apa? Syak, kan ya? Lawannya apa? Dhon. Terus waham, gitu ya. Mungkin itu dia musawat, lawannya tarjih, gitu ya. Terus ana ulangi lagi ya. Kalimat fahuwa muftaqirun ila mujidin yujiduhu kali annahu sun'atun badi'atun muhkamatul itqan wa kullu ma kana kadzalik. Karena alam itu, gitu ya, sun'atun badi'atun muhkamatul itqan, itu adalah dalil lain yang ana tambahkan di sini. Ana ambil sini ya. Yang ini dalil juga, ini dalil juga. Al-alam itu muftaqirun ila mujid, ya, mujid. Terus kenapa muftaqirun ila mujid, gitu ya? Li'anna al-alam, gitu ya. Apa? Sun atun badi'atun, ya, wa kullu sun atin badi'atin. Ini gantinya apa singkatannya? Wa kullu sun atin badi'atin.
wa kullu ma kana kadalik gitu ya. Itu adalah singkatan dari maudu muqaddimah kedua. Di annal alam sun'atun badi'atun wa kullu ma kana kadalik singkatan. Wa kullu ma kana kadalik itu falahu soni'un gitu ya. Maka apa? Maka alam lahu soni. Al-alam natijahnya apa? Lahu soni'un. Terus, jadi ingat ya, mungkin itu tasawa baina qabiliyati al-wujud wal adam. Terus, ini dengan menggunakan kias apa? Kias istisnai atau iktironi? Yang mantik nih. Dia alam sunatun badiatun wa kullu sunatin badiatin falahu soni alam lahu soni. Gitu ya. Ini dengan menggunakan apa? Kias iktironi. Kalimat alam lahu soni ay muftaqirun ila mujidin. Gitu ya. Al-alam muftaqidin ila mujid. Lau lam yakun lahu mujid, gitu ya. Lau lam yakun lahu mujid lazima an yakun apa? Hadasa binafsihi. Oke. Padahal gitu ya. Padahal dalilnya di sini. Ya. Padahal alam itu adalah minal mungkinat, gitu ya. Ketika alam itu minal mungkinat, dia itu tasawa baina apa? Baina qabiliyatil wujud wa qabiliyatil adam. Ketika tasawa baina qabiliyatil wujud wa qabiliyatil adam, dan ternyata yang dipilih apa berarti? Kalau misalkan alam itu laisa lahu soni ya. Lau lam yakun lahu soni'un, maka apa? La kan itu ya. La hadatsa bi nafsihi. Kalimat la hadasa bi nafsihi ini maksudnya apa? Tarajjaha apa? Tarajjaha al-wujud. Qabiliyatil wujud. Ya, tarajjaha qabiliyatil wujud. Ketika tarajjaha qabiliyatil wujud, ma'anna al-alam itu adalah tasawa baina qabiliyatil wujud wa qabiliyatil adam, gitu ya. Maka apa? Fayalzam tarjih ahadil amrayni al-mutasawiyaini ani al-wujud wal adam ala musawihi, gitu ya. Terhadap apa? Terhadap ma yusawihi, imma dia wujud, imma dia adam, bila sababin. Mau nggak disingkat? Fayalzam tarjihun bila murajjih, gitu ya. Cuman diperpanjang. Jadi kayak gini di ininya. Wa huwa muhal, tarjihun bila murajjih itu muhal. Kenapa muhal? Lima yalzam alaihi min ijtima' biddaini. Apa? Al-musawa sama tarjih bila murajjih. Oke, ala annahu itu lain lagi, gitu ya. Lain lagi. Ala annahu yalzam alaihi tarjihul ad'af alal aqwa. Oke. Ini tambahan, gitu ya. Ya. Tunggu dulu. Musawihi, domirnya kembali kemana tuh? Yang musawihi. Okay. Yalzam tarjih ahadi. Amro ini ke ahadinya, pahami? Ya kan? Ahadi ke ahadinya, ahadil amroinya berarti kita pilih ya. Misalkan apa? Wujud. Berarti ala musawihi berarti apa? Adam, gitu ya. Oke, sekarang ahadi amroinya anak pilih Adam. Berarti apa? Ala musawihinya berarti wujud, gitu ya. Terus ini apa namanya?
Al-musawa ini berarti kembali sifat ke alam yang di atas tadi. Ya. Terus wa tarji bila muroji ini kembali ke takdir, dia tuh nggak punya apa tadi? Takdir wujida bi nafsihi. Aywa, Ya. an yakuna hadasa bi nafsihi, gitu ya. Ketika dia itu hadasa bi nafsihi, yalzam anhu, gitu ya. Fa yalzam berarti fa-nya ini Yang tadi maknahu berarti. aywa, Ya. fa yalzam ataupun natijahnya ya, ataupun luzumnya, gitu ya. Ataupun iktidonya. Fa yalzam tarjihu ahadil amro ini. Apa luzumnya? Wajhul luzumnya dari mana, gitu ya? Dari apa? Dari an yakuna hadasa bi nafsihi. Fa yalzam tarjihu ahadil amro ini al-mutasil akhir. Oke. Ya. Udah ya? Ya. Wa huwa muhalun lima yalzam al-istimadi baini. Terus yang terakhir pertanyaannya, bukankah gitu ya? Hudus gitu ya, al-hadis. 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 Ini mungkin ya? Minal mungkinat gitu ya. Baik tasawa baina wujud wal adam. Ada kaul lain yang mengatakan hadis itu arjahnya apa? Al hadis. Apa sih makna hadis? Mawjudun ba'dal adam. Coba dilihat di sini. Ketika Nabi bicara hadis, mana yang lebih rojih? Mana yang lebih akurat? Hadis mawjudun ba'dal adam. Adam, ya nggak sih? Ya kan ya? Oke. Kaul lain mengatakan kalau seandainya ana memilih wujud, gitu ya? Mungkin ana kan al-alam itu mawjudun ya? Kalau ana milih wujud berarti apa? Tarjihul an'am alal aqwa. Gitu ya. Ini adalah kaul lain ya. Kaul yang mengatakan bahwasanya hadis itu adalah mawjudun ba'dal adam. Kemudian ketika hadis itu mawjudun ba'dal adam, kemudian ana pilihnya janibul wujud, berarti apa? Mawjudun ba'dal adam berarti al-aqwa itu apa? Adam, gitu ya. Al-ad'af wujud. itu apa? Wujud, gitu ya. Maka ketika anda pilih wujud, memilih ad'af alal aqwa, itu juga nggak bisa. Ima menggunakan dalil yang ini, ima menggunakan dalil yang atas. Cuman yang keduanya ini katanya dalilnya dhaif. Wajib akuannya apa? Apanya? Wajib akuan. Akuan. Untuk pendapatnya ini ya? Iya. Ya, karena tarif daripada hadis katanya. Mawjudun ba'dal adam. Padahal kan tidak mungkin. Sedangkan mungkin tasawa, gitu ya. Baina wujud wal adam. Karena anda memanakan hadis itu dengan mawjudun ba'dal adam, maka akuannya apa? Adam, gitu ya. Karena Adam dulu gitu. Iya, mawjud karena dia sabaqahu Adam. Adam. Kemudian wujud. Ya, wujud itu berarti apa? Adam. Karena apa? Karena hadis itu aslinya Adam. Makanya dibilang di sini ala annahu, gitu ya. Yalzam alaihi berarti ini adalah cara kedua, gitu ya. Ala annahu yalzam alaihi tarjihul ad'af alal aqwa. Yalzam alaihinya kembali kemana? Idlau lam yakun lahu sani lazima an yakuna hadasa bi nafsihi fayalzam, gitu ya. Apa? Yalzam alaihi tarjihul ad'af alal aqwa. Kenapa tarjihul ad'af alal aqwa? Ad'afnya apa? Wujud ya. Aqwanya apa? Adam. Li'annal asla fihi fi fil hadis itu al-adam wa huwa aqwa min wujudihi. Nah, ketika kita sudah mengisbatkan, ini dalil yang masyhur ya, kayak gini. Al-alam muftaqirun ila muhdis, wa muhdisuhu imma mungkinun wa imma wajibun. Fa in kana mungkinan fa huwa muhtajun ila murajjih, wa hadzal murajjih imma mungkinun wa imma wajibun. Terus fayatasalsal, ketika tasalsul. Kenapa demikian? Katanya nanti kita di pembahasan tentang hidam ya. Katanya al-hukama itu ketika mendatangkan dalil ilmu ilahiyat itu menggunakan kias iktironi, gitu ya, menggunakan kias iktironi. Sedangkan mutakallimun, gitu ya, mutakallimun terutama Syekh Sanusi
di dalam kitab-kitabnya itu menggunakan kias istisnai. Itu ya. Beda, hukama menggunakan kias iktirani, saya Sanusi khususnya itu menggunakan kias istisnai kebanyakan. Ya. Yuk, sekarang masuk ke pembahasan wudu suhu udah, kemudian langsung fa'lam. Ingat ya, ini akan kita gunakan di pembahasan ini. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujud. Ingat-ingat yang tadi jelaskan, ada wasfun, ada sifatun, ada apa? Ittisof. Kan itu ya. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujud. Oke. Min wajibatil wahidil ma'bud. Oke. Fa-nya di sini kita baca syarahnya ya. Fa-nya itu lil fasihah gitu ya. Kenapa? Karena menyimpan syarat yang atau syarat yang mahdhuf gitu ya. Faida alimta itu annahu yajibu 'alal mukallafi. Wujubnya apa nih? Wujuban Clear. syarian gitu ya. Bisa syari. Ala kulli mukallafin an ya'rifa juga yang muqabilnya apa? Ya'sam gitu ya. Idza alimta annahu yajib wujuban syar'iyan ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu wa ma yastahilu. Sebentar. Idza alimta annahu yajibu. Yajibu di sini kita menyimpan dua kata loh. Kita berbicara tentang fikih gitu ya. Juga berbicara tentang apa? Lawan ahlus sunnah siapa? Mu'tazilah gitu ya. Ingat ya, ketika bicara syar'an lawannya apa? Aklan. Kan itu ya, ketika pembahasan kita di awal. Idza alimta annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuz lillahi ta'ala wa alimta duhal gitu ya. At-tariq al-musil ilal ma'rifah fa'lam. Apa at-tariq ila musil ila ma'rifatillahi ta'ala? Al-alam hadis. Gitu ya. At-tariq al-musila ila ma'rifati wujudillahi ta'ala. Itu apa? Dengan apa? Hudusul alam. Nanti maksudnya ad-dalil di sini. Ya, tamam. Idza alimta tariq al-musila itu adalah dalil. Dalilnya dalil apa? Dalil kias, tamam. Atau dalil mantiki. Berarti dulu kayak sama kayak musalah usuli misalnya. Yang kemarin waturukuhu yang di itu yang di waraqat. Oh iya, cuman terus. Setelah itu enggak sama aja itu. ya, Dari- turut al-wasilah lafadznya sama ya. Iya. Cuman nanti dalil usuli sama dalil mantiki atau Ijma usuli. mutakallim beda kan ya? Sama, beda. Ya, sama. Wa alimta at-turuq at-tariq al-musil ila al-ma'rifah, maksudnya alnya menyimpan apa? Al-ma'rifah, alnya menyimpan apa? Coba dong kembalikan ke matan, ada kalimat ma'rifah enggak? Kalau di al-bawas Alnya itu menyimpan, enggak mungkin tuh menyimpan mudhofun ilaih. Apa mudhofun ilaihnya? Wajib wujud. Ma'rifatullah ta'ala. Apa kalimatnya? Anda rifa wajibun alal mukallafi gitu ya. Ma'rifatullah kan ya? Itu dia. Ingat ya? Wa alimta anna tariq al-musil ilal ma'rifah berarti ma'rifatullah ta'ala. Fa'lam itu namanya fasihah gitu ya. Menyimpan syarat yang mahdhuf. Ada syarat yang disimpan. Fa'lam bi anna al-wasf. Coba tafsirnya apa? Ittisof. Kenapa? Wasofa itu enggak perlu menggunakan ba. Gitu ya. Wasofa itu tidak perlu menggunakan ba. Makanya fa'lam bi anna al-wasfa gitu ya. Ittisofuhu ta'ala. Bi apa? Bil wujud, bi sifatil wujud.
gitu ya. Coba berarti kalimat fa'lam bi annal wasfa bil wujud, gitu ya. Al wasfu bil wujud. Oke. Ada baknya. Kemudian wasf ini katanya apa? Ittisof fihi bil wujud. Karena makna ittisof apa? Apa makna ittisof? Dia musifat juga. Dia musifat bidzat. Qiyamu as-sifah bidzat. Wa'lam bi annal wasfa bil wujud. Apa? Qiyam apa? Al wujud billahi ta'ala. Tadi dia billahi ta'ala. Ta'bila ini gimana? Ittisaf apa? Allahi ta'ala bisifatil wujud, gitu ya. Oke, makanya wasf di sini bermakna ittisaf. Ittisafuhu bil wujud. Oke. Wa'lam bi annal wasfa bil wujud, ini kekurangan bahasanya ya, kekurangan apa? Sebuah ilmu menggunakan nadham. Mudah dihafal, kelebihannya jelas, gitu ya. Mudah hafal, cuman kita harus mampu mentakwil banyak hal, gitu ya. Seperti ini. Wa'lam bi annal wasfa bil wujud. Kok bisa sih wasfa bil wujud menggunakan ba? Padahal wasf itu tidak perlu menggunakan ba, gitu ya. Di sini wasfullah, gitu ya, wujud, gitu ya. Maksudnya wasfullah bil wujud, seakan-akan Anda mengatakan sifatullah, gitu ya. Itu apa? Wujud. Wasf ikhbar, gitu ya. Ikhbar dia apa? Disifatin, koma bidzat, kan itu ya, al-ikhbarnya. Gimana sih caranya? Ikhbarnya Allahu mawjudun. Ini namanya apa? Al-wasfu. Kan itu ya. Sifatnya apa? Sifat wujud. Adalah wujud. Kan itu ya. Ittisafnya gimana? Qiyamu al-wujud apa? Billahi ta'ala. Itu ya. Ini namanya ittisaf. Qiyamul wujud billahi ta'ala. Sifat al-wajibah lillahi ta'ala berapa? 20. 13. Salah satunya apa? Al-qidam. Kan itu ya? Berarti wasfullahi ta'ala, wasfnya gimana berarti? Allahu qadim. Kenapa dikatakan wasf? Ikhbar, kan itu ya? Biqiyami sifat ala dzat, kan itu ya? Ittisafnya apa? Al-qidam billahi ta'ala. Itu ya. Qidamnya nanti di mana Adamu apa? Adamul awaliyah. Sifatnya berarti qadimah. Qidam di mana nanti di mananya Adamul awaliyah, gitu ya? Kalau bako apa? Adamul akhiriyah, gitu ya? Wahdaniyah apa? Adamul ta'addud. Mananya gitu dibalik. Ya. Itu makna berarti. Maknanya. Jadi bukan sifat Allah itu bukan wahdaniyah, enggak. Tapi makna dari wahdaniyah itu apa maksudnya? Bukan Allah itu wasfuhu wahdaniyah, tapi maknanya apa? Adamu ta'addud. Gitu ya. Makanya sifatnya dinamakan apa? Salbiyah. Sifat salbiyah. Gitu ya. Kalau itu sifat berarti. Yang mana? Itu di bawah wasfu sifat. Al-ittisaf. Al-ittisaf. Enggak di bawah, ya di atas ittisaf sifat. Ini. Misalnya contohnya kidam gitu. Al-qidam itu adalah sifat. Tamam. Terus wasfnya apa? Wasfnya ana mengikhbarkan Allah dengan sifat ini. Jadi gimana? Ini sebarang Allahu qadim. Karena ana mengikhbarkan Allah dengan sifat al-ikhbar anillah bi kidam. gitu ya. Karena ikhbar itu an syai' bi syai', gitu ya. Oke. Allah, ingat kan ya? Allahu qadim, gitu ya. Ini khobarnya, ini mubtadanya. Nama lainnya adalah
mukhbar bihi. Mukhbar bihi yang mana nih? Allah. Nah, ada al-mukhbar anhu. Yang mana nih? Anak balik sebetulnya. Ini Allah, gitu ya. Ini apa? Qadim. Qadim. Karena Allah itu apa? Ukhbir anillahi, gitu ya. Ukhbiro, domir fi'lun majhul, gitu ya. Ukhbiro anillahi apa? Bil kidam. Bil kidam, gitu ya. Ini mana musnadnya? Musnadnya al-kidam. Al-kidam, musnad ilainya apa? Allah, gitu ya. Usnida al-qidam lillahi ta'ala, gitu ya. Musnadnya adalah qadim, musnad ilainya adalah Allah. Mukhbar bihi, mukhbar anhu, gitu ya. Yo. Maka di sini ingat ya, fa'lam bi anna al-wasfa bil wujud. Walaupun ada wajhun lain, wajhun lainnya di ini kan ya, dilewat ya. Satu aja cukup. Fa'lam bi anna al-wasfa ittisaf, gitu ya. Pertanyaannya, alnya menyimpan lafaz mudhofun ilaih. Apa? Allah. Fa'lam bi anna tisafillahi ta'ala bil wujud, maksudnya bi sifatin atau bi sifatin wujud. Bi sifatin hiya wujud, gitu ya. Idofati sifat adalah idofatu apa? Idofata tasriyah. Bi sifatin hiya al wujud. Gitu ya. Yuk ulangi lagi. Fa'lam bi anna al-wasf, wasfnya mananya apa? Ittisaf. Al-ittisaf, alnya menyimpan apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihnya apa? Allah. Berarti fa'lam bi anna ittisaf Allah Subhanahu wa taala bil wujud, gitu ya. Dalam wujudnya pun menyimpan mudhof. Di sini apa? Bi sifatil wujud, gitu ya. Bi sifatil wujud. Bukankah wujud itu huwa sifat? Ya nggak sih? As-sifat itu banyak kan, gitu ya. Salah satunya adalah al-wujud, gitu kan? Ya nggak? Iya. Berarti al-wujud itu adalah sifatun, ya nggak sih? Iya. Terus apa fungsinya mudhofun ilaih? Tafsir. Litafsir, sifatun wujud. Artinya apa? Ittasofa Allah Ta'ala bi sifatin apa? Hiya al-wujud, gitu ya. Ini kan cetakan aslinya, gitu ya. Setelah kita terbiasa, langsung aja bi annal wasfa bil wujud itu udah nempel di sini otak kita. Cuman ketika kita diminta untuk mengembalikan ke aslinya kayak gini, gitu ya. Jangan sampai terlupakan aslinya, gitu ya. Oke. Ini yang dimaksud dengan walaupun dia itu sedikit, tapi apa? Menyimpan banyak ilmu, gitu ya. Dipres banget, gitu ya. Dipres sampai sesingkat-singkatnya, kemudian ketika dijabarkan panjang. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi. Oke, udah dapat ya. Nanti ketika apa tadi nyanyi ya, itu langsung teringat. Oh, ini maksudnya. Ya kalau tadi nggak selesai. Dia teringat, gitu ya. Karena sebetulnya pengen ketika antum mengulang tadi, masing-masing ada yang terjemahin matanya aja. Ketika anak terlambat kayak tadi. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujud, gitu ya. Berarti kalau misalkan anak jabarkan kayak gini, berarti sifat Allah yang namanya wujud, al-wujud itu apa? Min, gitu ya. Sifat apa? Min sifati al-wahidil al-ma'bud. Al-wahid huwa atau disifati juga dua-duanya. Al-wahid al-ma'bud. Oke, minnya min apa jadinya? Min litab'in, sebagian. Ya, al-wujud itu min ba'di apa? Sifat al-wahid lahir. Gitu ya? Oke, apa tuh? Fa'lam bi anna al-wasfa. Apa maknanya wasfa? Bil wujud, gitu ya. Itu apa? Min ba'di. Ada ba'dnya di sana. Min ba'di apa? Min ba'di wajibati al-wahidil ma'bud. Min sifati. Min ba'di apa? Min ba'di wajibatil wahidil ma'bud. Min ba'di apa? As-sifat al-wajibah, gitu ya.
min ba'di wajibatil wahidi. Wajibat di sini apa? Sifat wajibah bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus coba baca wa yasiu an yurad, itu ini ya, takbir yang kedua ketika waslunya bermakna lain. Terus ada kalimat min wajibatil wahidil ma'bud. Tafsirnya kan? Tafsirnya buat apa? Itu harus diingat. Apakah buat semua lafaz ataukah satu lafaz saja? Itu ya. Oke. Ba'di itu buat apa? Min. Minnya gitu ya. Tafsir buat min. Min ba'di as-sifat, kan gitu ya. Min ba'di as-sifat al-wajibah lahu ta'ala. Oke. Yo, langsung. Al-wajibat, sifatul wajibat lillahi ta'ala itu katsiratun la tanhasiru, ya, tidak ada batasnya. Fima dzukira huna. La tanhasir fima, sifat-sifat, maknanya kembali ke sifat. Sifat-sifat yang akan kami sebutkan di sini ataupun telah disebutkan di sini. Karena misalkan ini sudah disebutkan semua matanya, kemudian saya mensyarah, gitu ya. Berarti dengan fi'lun madhi, ya. Fima dzukira huna fil matan, ya, ataupun fi nazam. Gunanya kembali ke nazam. Kenapa kok banyak di anna sifatihi ta'ala, gitu ya. Ini la-nya ta'lil. Ta'lilnya buat apa? Adamul inhisar, gitu ya. Bisa kasiratun, bisa la tanhasir, gitu ya. Di anna, setiap ta'lil harus dikembalikan kemana ta'lilnya, gitu ya. Di anna sifatihi ta'ala al-kamaliyah la tatanaha. Itu alasan kenapa kasirah la tanhasir. Illa annahu la yajib alaina tafsilu ma lam yakum alaihi dalil bil khusus. Seakan-akan ada pertanyaan, kalau seandainya sifat Allah Subhanahu wa taala itu la tatanaha, bagaimana cara mengetahuinya? Katanya kaidahnya apa? Al mutanahi la yumkin an ya'lam ma la yatanaha, gitu ya. Manusia, ilmu kita, gitu ya. Kita sendiri itu ada batasannya. Sesuatu yang ada batasannya tidak mungkin mengetahui sesuatu yang tidak ada batasannya. Ya, al-mutanaha la yumkin an ya'lam ma la yatanaha. Ya. Makanya ada pertanyaan, kenapa? Bagaimana cara mengetahuinya kalau seandainya sifat Allah Subhanahu wa taala itu la yatanaha, padahal kita diwajibkan, ya, untuk untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahuinya diingat ya, tasdik yang dimaksud. Tasdik juga maksudnya ke sana. Makanya illa annahu la yajib, gitu ya. Kan di atas yajib, la yajib alaina la yajibnya tafsilu ma lam yakum alaihi dalil. Tidak diwajibkan apa? Mendatangkan memahami secara detail dengan dalil-dalilnya. Apa yang tidak diwajibkan? Tidak diwajibkan memahami sifat-sifat Allah yang la tatanah itu dengan detail, ya. Oke. Ya. Berarti beliau sini mendatangkan ta'lilnya itu bukan kenapa beliau menggunakan min ini di tabir itu. Enggak. Bukan itu. Bukan. Ini ta'lil yang terakhir, yang sifatil ta'ala kamilah ta'ala. Ya. Buat berarti apa? izil wajibat itu Izil wajibat. Ta'lil. Ta'lil buat yang sana. Kemudian ta'lil lagi. Kenapa izil wajibat itu la tatanaha, gitu ya? Oke. Ba'du sifatil wajibah la lillahi ta'ala. Kenapa kok dikasih min di tab'id? Karena wajibat lahu ta'ala itu kasirah. La tanhasir bima dzukir huna. Terus kemudian al wajibat lahu ta'ala kasirah la tanhasir bima dzukir huna. Emang kok bisa sih sifatullah ta'ala itu la tanhasir? Di anna sifatahu ta'ala al-kamaliyah itu la tatanaha. Ketika la tatanaha maka la tanhasir. Berarti yang kira kan kalau min ini kita manakan bayaniyah, kiranya dalilnya lu pendalilan gitu, Sob. Kalau kita aneh memasukkan ini tab'id. Kalau bayaniyah kan kayak gini, kalau ini kayak gitu. Terus kalau bayaniyah? Kalau bayaniyah gimana dong, Ustaz? Kalau minnya jadi bayaniyah? Kalau misalkan min bayaniyah bisa nggak ya? Iya gitu kan berarti kalau bayaniyah. Jadi
Tanhasil. Enggak, kalau misalkan bayaniyah berarti jadi tafsir, iya kan? Ya kan ya? Hiya al-wajibat. Iya. Dan tafsirnya tafsir mufrad dengan jamak, berarti nggak bisa paham, ya kan ya? Terus taklil, buat taklil berarti taklil buat Dalil berapa? ini taklil buat taklil. Taklil pertama itu buat ba'at, gitu ya? Iya. Taklil Dalil. taklil, gitu ya? Paham kan? Iya enggak. Berarti sama, kalau misalkan Pak Amin mengembalikan ke ba'at, taklil yang kedua buat ba'at juga bisa, cuman taklilnya hak yang keduanya gitu. Bisa kan ya? Anaknya, anak terus ayahnya, gitu ya. Taklil adalah nafsu taklil, gitu ya. Karena dia ngebangun dua hak. Itu kita. Oke. Li'anna sifatihi ta'ala al-kamaliyah la tatanaha. Oke. Terus kalau seandainya la tatanaha, bagaimana cara mengetahuinya, gitu ya? Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui yang la tatanaha tersebut. Bal al-wajib an na'taqid anna kamalatahu ta'ala la tatanaha alal ijma'. Berarti seakan-akan seperti ini. Sifat Allah Subhanahu wa taala gimana? Enggak terbatas. Ketika anak meyakini itu sudah menjawab dua hal, baik yang tafsir atau yang ijma', gitu ya. Itu untuk yang pertama. Maksudnya ketika sifatullah ta'ala la tatanaha, artinya apa? Masuk ke yang 20 juga yang selain 20, gitu ya. Ketika anak meyakini hal itu sudah cukup, gitu ya. Untuk yang la tatanahanya. Kemudian wa amma ma qama alaihi dalil bi khususihi fa yajibu i'tiqaduhu tafsilan wa huwa salah satu asyar sifatan wa abdaha, ya. Binaan ala madhab al-Asy'ari wal muhaqqiqin, hanya 13 saja. Dan ditanyakan, sekarang kita masuk ke pembahasan al-ha. Berarti kalau mengatakan 20 sifat maknawiyahnya itu dihitung. Dihitung, dan itu pendapatnya Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani. Yuk. Illa annahu la yajibu alaina tafsilu ma lam yakum alaihi dalil bil khusus. Kemudian wa amma man qama alaihi dalil bil khususi fa yajibu i'tiqadu tafsilan wa huwa salah satu asyara sifatan wa addo daha. Sifatan jadi apa? Jadi tamyiz. Tamam. Binaan ala madhabil asy'ari wal muhaqqiqin min annal ma'nawiyah laysat bi sifatin zalidatin. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan sifat nafsi. Oke, satu pembahasan lagi ya. Di sini. Sifat Allah Ta'ala yang munhasir, gitu ya. Yang munhasir maksudnya sifat Allah Ta'ala yang mufassal atau lahu tafsir itu ada berapa? Ada 4, gitu ya. Ada yang sifat nafsiyah, nanti dibahas. Kemudian ada yang salbiyah, kemudian ada al-ma'ani, kemudian ada al-makna. Iya. Oke, mahwa sifat. Sifat menurut pendapat mutakallimin apa tadi? Al-qaim bidzat. Gitu ya. Ingat ya, as-sifat itu al-qaim bidzat. Terus yang ma'nawiyah nih. Di dalam kitab katanya Imam Asy'ari wal muhaqqiqun itu hanya mengatakan 13. Wujud, tidak, bahwa mukhalafatul hadisi ila akhiri. Itu 13. Sedangkan sisanya 7-nya lagi itu bukan sifat. Ya. Kok bisa? Ada yang namanya
al-hal gitu ya. Oke. Sifatun lil wujud. Ya. Hal ini adalah sifat. Sifatun lil wujud. Sifatun lil wujud. Akan tetapi la huwa mawjudun wala Huwa ma'lum. huwa ma'lumun. Wa Ya. ma'lum. Itu namanya hal. Oke. Hal adalah sifatun lil mawjud. La huwa mawjudun wala huwa ma'lum. Kemudian sifat berarti la laisa bidzat, ya. Berarti hal itu bukan zat tapi sifat, gitu ya. Sifat lil wujud. Sifat untuk wujud, berarti bukan sifat lil adam, ya. Sifatun. Kan? Betul. Mohon maaf. Sifatun lil mawjud. Lil mawjud. Di sini sifatun lil mawjud. Berarti la lil ma'dum. Laisa lil ma'dum. Ya. Laisa lil ma'dum. Kemudian la huwa al-mawjud. La huwa al-mawjud. Oke. Hal. Ingat gitu ya? Ini tarifnya. Nanti di ilmu tasawuf ada namanya ahwal. Kan itu ya? Di usuluddin tasawuf namanya hal-hal. Kan itu ya? Ada ahwal al-muridun misalkan. Beda lagi di dalam ilmu akidah, gitu ya. Al-ahwal. Ahwal ini. Ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah di kuliah syariah. Keren katanya. Oke, Anda lupa lagi tuh kan namanya. Anda ingatnya Poyolizat aja. Charles. Terus, aduh lupa namanya. Siapa? Charles. Agil. Ini satu lagi. Akmal. Sempurna. Terus la huwa al-mawjud. Oke, la huwa al-mawjud wa la huwa al-ma'dum. Nah, la huwa al-mawjud nih, masuk. La huwa al-mawjud. Oke. La huwa al-mawjud. Di annana langsung aja. Ini sifatun lil wujud ya. Berarti apa dong sifatun lil wujud? Wujud kan? Wujud itu adalah sifatun lil wujud, gitu ya. Berarti hadza al-wujud itu sifatun lil mawjud. Kenapa la huwa wujud? Kalau seandainya wujud ini adalah sifatun lil mawjud, ya, dan kita lihat apakah dia mawjud atau ma'dum, gitu ya. Katanya ghairu mawjud, sifat ini adalah wujud adalah sifat, gitu ya. Sifatun lil mawjud. Wujudnya ada nggak sih? Itu pertanyaannya. Ini buku segi 4 ya. Apa sih namanya? Persegi panjang, gitu ya. Apa? Balok. Balok, gitu ya. Ini ada ininya ya, balok, gitu ya. Oke. Balok sifat untuk kertas ini, gitu ya. Mawjud nggak? Mawjud.
misal gitu ya, menurut sebagian pendapat. Nah, wujud gitu ya, apakah wujud ini sifat buat mawjud? Wujudnya ini mawjud enggak? Itu pertanyaannya. Oh, iya. Katanya lah, dia itu gak mawjud, lah huwa mawjud. Wujud adalah sifat mawjud. Wujudnya nih ada nggak? Katanya nggak ada. Ada nggak? La mawjud, ma'dum, la huwa ma'dum, gitu ya, tengah-tengah, gitu ya. Oke. Sekali ini ya, sekali berat tapi kedepannya udah selesai gitu ya. Berat dulu, sabar dulu ya. Hada al-wujud itu sifatul lil mawjud. Kalau seperti ini, masalahnya katanya apa sih? Coba kita lihat. Hada al-wujud sifatul lil mawjud. Hada al-wujud sifatun lil mawjud. Kemudian wa hada al-wujud, hada al-wujud sifatun lil mawjud. Wa hada al-mawjud, ya. Berarti kan kalau seandainya wujud ini sifatun lil mawjud, kita gunakan kalimat ittisof, gitu ya. Wa hadzal mawjud berarti muttasifun bil wujud, gitu ya. Al wujud sifatun lil mawjud. Oke, wa hadzal mawjud muttasifun bil wujud. Ya kan ya? Oke. Atau gunakan yang ini, lahu wujudun koma bihi, ya nggak? Dia wujud bi syai', kan itu ya? Lahu wujudun koma bihi, nya kembali kemana? Ke mawjudun, kan itu ya? Lahunya kembali kemana? Ke mawjudun, ya. Lahu wujudun koma bihi. Oke. Berarti kan mawjudun itu punya wujud, ya kan ya? Koma bil mawjud. Mawjud sudah jelas nih. Anak ingin membicarakan yang wujud. Wa hadzal wujud. Coba dilihat. Wujud yang mana? Wujud yang menjadi sifat. Wujud yang menjadi sifat mawjud pertama, Ya. gitu ya. Oke. Ketika anak tanya, wujud itu sifat mawjud. Pertanyaannya dia apa? Wujud itu mawjud nggak sih? Gitu ya? Wujud adalah sifat daripada mawjud. Wujud ini mawjud nggak sih? Lah huwa mawjud. Oke, gitu ya. Wa hadzal wujud. Ha huwa mawjudun. Kan itu pertanyaannya. Yang tadi Anda tanyakan, ya. Wa hadzal wujud, hal huwa mawjudun. Ataupun bahasa lainnya wa hadzal wujud hal muttasifun bil wujud dong, ya kan ya? Wa hadzal wujud hal huwa muttasifun bil wujud Bil adam. bil Adam. adam, gitu ya. Wa hadzal wujud hal huwa muttasifun bil wujud ambil adam. Anak pilih bil wujud. Berarti wujud yang ini muttasifun bil wujud. Kan itu ya? Oke. Pertanyaan pertama ini loh. Wa hadzal wujud hal huwa mawjud. Ta'bir ini bisa diganti dengan apa? Dengan ini. Hal huwa hal muttasifun bil wujud. Gitu ya? Kenapa kok bisa diganti dengan ini? Karena mawjud Ittisof. itu, Ya kan ya? Ittisof. Ya kan ya? Oke. Sekarang wa hadzal wujud hal huwa muttasifun bil wujud ambil adam. Ketika dia muttasifun bil wujud, kan itu ya? Wujuduhu ini. Kan itu ya? Hal muttasifun ataupun hal huwa mawjud, gitu ya? Hal huwa mawjud. Maksudnya mawjud, takbir lain. Muttasifun Bil wujud. sifun bil wujud.
Ketika iya, terus wa yatasal Salsal. wa yatasal sal. Wa tasalsul tasalsul muhal. Terus setelah itu apa? Wa ma yata'adda ila- Ya yuaddi ataupun wa ma yuaddi ilal muhal fahuwa muhal. Apa yang menyebabkan sesuatu yang mustahil? Mensifati wujud dengan maujud. Kan itu ya? Maka la huwa maujud. Ya. Kenapa la huwa maujud? Di annahu Yang pertama tasalsul. aywa di annahu yalzam at tasal sul wa huwa muhal. Ya. Wala huwa al-ma'dum. Wujud itu sifatul maujud, gitu ya. Ini kan juga sama. Wujud itu adalah sifatul maujud. Ya, wujud adalah sifatul maujud. Berarti wujud kalau misalkan disifati dengan ma'dum berarti wujudu syai' al-mawjud. Gitu ya? Ya kan? Wujud itu adalah sifat mawjud. Pertanyaannya madlub. Ini isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Ketika isim maf'ul membutuhkan Zat sama zatnya. Kan itu ya. Berarti di sini apa? Asy-syakhs, gitu kan ya? Asy-syakhsu al-madrub, ad-dharib. Apa? Asy-syakhsu ad-dharib. Di sini nih maujud, berarti syai', gitu ya. Karena maujud itu sifat dan sifat itu harus apa? Koma bi syai', ya, bizat. Oke, berarti wujudu syai' al-maujud. Ganti nih dengan dihukumi dengan ma'dum. Ma'dumun. Maka apa? Ijtima' Dibdai. Ijtima dibdain dong, naqidain dong. Ijtima an naqidaini, gitu ya. Oke. Katanya gitu. Berarti di sini wala huwa ma'dum, gitu ya. Li'annahu apa? Yalzam. Li'annahu yalzam apa? Ijtima naqidaini. Li'annahu yalzam ijtima'u an-naqidaini. Naqidain makna ya? Kemarin anak sabkul lisan. Kok bisa ke afal sih? Dah, ya, mana ya? Kecuali kalau misalkan naqidainnya itu enggak tasawi baru yang lain. Ya. Kemudian berarti wujud itu hal itu katanya la huwa maujud wala huwa ma'lum, gitu ya. Kenapa hal ini la huwa maujudun wala huwa ma'lum? Contohnya adalah wujud. Maka menurut pendapatnya Qadhi Abu Bakar al-Bakilani, ya, wujud itu bukan dia itu hal, gitu ya. Itu nanti di pembahasan tentang wujudillah, wujud itu adalah hal menurut Qadhi Abu Bakar al-Bakilani. Wujud menurut Imam Asy'ari apa? Ainul Ainullah. Ainul dzat, ainul mawjud, gitu ya. Itu Imam Asy'ari. Jumhur mengatakan apa? Sifat zaidah. Sifat zaidah anidza, gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu adalah hal. Terus jawabannya gimana dong? Dua-duanya komuhal, gitu ya. Anak itu. Dengan nakh. Wa in kana huwa ma'lum apa? Wujud huwa sifatun qa'imatun bidzat. Kan tasalsul ya? Ya. Katanya la tasalsul. Huwa bihi tasalsul, la tasalsul. Berarti kita ingin menggugurkan tasalsulnya, gitu ya.
wujud itu jawabannya. Oke. Wujud adalah sifatun Koma bisa. qaimatun, gitu ya. Sifatun qaimatun Bisa. bizat, kan gitu ya, bizat. Sifatun qaimatun bizat. Oke. Wujud adalah sifatun qaimatun bizat. Sekarang Anda tanya, zat dan wujud, gitu ya. Apakah huwa? Enggak. Zat ini apa? Al-ghair. Berarti wujud itu adalah sifatun qaimatun bil ghair, gitu ya. Berarti hadal ghair dengan hadal wujud mukhtalif, beda, gitu ya. Oke. Wujud adalah sifatun qaimatun bidzat. Wujud ini itu sifatun qaimatun bil ghair. Ghairil wujud, gitu ya. Syai'an akhar, gitu ya. Oke, wujud sifatun qaimatun bidzat. Terus berikutnya. La tasalsul. Ini akan ada tasalsul ya, udah kita hilangkan nih la tasalsulnya. Kemudian berarti wujudu syai' ketika kita uraikan itu adalah apa? Ittisaf. Kan itu ya? Asyai'u atau asyai'i bil wujud. Ya enggak? Ittisafu syai' bil wujud. Wujudu syai', ittisafu syai' bil wujud. Ataupun wujud itu adalah apa? Sifatun, gitu ya. Ittasafa biha, gitu ya. Asyai'u. Sama gak mananya? Sifatun ittasafa biha asyai'u. Sama kan ya? Iya. Oke. Ittisafu syai' bil wujud maknanya sifatun ittasafa biha asyai'u. Kemudian berarti wujudu syai' itu la huwa nafsu syai', ya kan? Iya. Dia sifatnya, gitu ya. Bukan huwa, tapi dia sifat. Dapat ya? Wujudu syai' itu adalah sifatnya. Terus kenapa demikian? Karena syai' punya makna mahiyah dan wujud punya mahiyah, gitu ya. Maka wujudu syai' itulah huwa nafsu syai', gitu ya. Seperti misalkan ilmun, gitu ya. Apakah ilmun itu huwa zaid? Nah, Enggak, ilmu itu sifat untuk zaid sehingga zaid disifati dengan alim. Begitu dengan wujud. Wujud itu adalah sebuah sifat untuk zaid sehingga zaid dikatakan maujud, ada, gitu ya. Oke. Kemudian Wujud huwa nafsu. wujud sama wujud banget ya. Oke. Sekali aja ribetnya, setelah itu enggak asli, serius. Terus, sama dulu ya. Terus, berarti asyai'u qoma bihi apa? Sifatun huwa atau hiya al wujud. Kan itu ya? Qoma biha sifatun hiya al wujud. Terus sempatan lagi sampai ini. Pertanyaannya, hal wujud. Kan gitu ya? Ini nih. Hal wujud. Qoma bihi sifatun hiya al wujud. Ini kan yang bikin masalah. iya. Wujud yang ini nih, apakah qoma bihi sifatun hiya al wujud sehingga terjadi tasalsul? Kan itu ya? Ini yang bikin masalahnya. Hatta yal atau hatta yatasalsal. Oke, itu cepat. Hatta ya ta sal yang ini gitu ya, hatta yatasalsal. Jawabannya la, gitu ya. La. Kenapa? Wujudul wujud ini aja nih. Li'anna wujud al wujud
huwa nafsu al-wujud. Ya. Nafsul wujud. Wujudul wujud itu nafsul wujud, tidak perlu lagi disifati dengan apakah wujud lagi dan seterusnya. Fala nahtaj an nusbit lahu al-wujud. 5, gak saya cukup. Kalau secara pendekatannya bisa nggak kita katakan karena sifat tersebut nggak bisa disifati lagi karena sifat itu harus berdiri pada suatu zat. Iya, sifat itu harus berdiri pada sebuah zat. Tapi sifat itu ada nggak? Yang bersifat itu. Itu kan? Li'anna wujudul wujud huwa nafsul wujud, gitu ya. Tidak butuh lagi diisbatkan lagi. Kenapa tidak butuh lagi diisbatkan lagi nanti ya? Gak usah. Yang penting ada kenapa. Anak gak bisa jawab. Yuk, dah ini alasannya. Berarti kaidahnya di sini nih. Li'anna, gitu ya. Kenapa tidak perlu ada tasalsul? Li'anna ini. Li'anna wujudul wujud itu nafsul wujud, tidak perlu lagi huwa apakah disifatnya dengan wujud. Terus ini kan penyebab tasalsulnya. Yang terakhir, itirat yang kedua. Ini di depan agak-agak ribet ya. Ini. Wujud syai', wujud asy-syai' al-mawjud, kan itu ya? Itu ma'dum. Ini katanya yang seperti ini syai'. Ini apa yang ma'dumnya? Ini sebentar. Yang ini syai' wa naqiduhu. Itu ya, syai' wa naqiduhu. Syai' wa naqiduhu. Wujudu syai' al-mawjud ma'dum. Itu ya. Katanya itu syai' wa naqiduhu. Jawabannya la tanakud. Kenapa demikian? Yang tanakud itu adalah ketika Anda mengatakan al-wujud huwa al-adam. Gitu ya? Al-wujud huwa al-adam. Tapi di sini wujud syai' al-mawjud disifati dengan ma'dum. Gitu ya? Anda enggak berarti berbicara tentang wujud dan ma'dum, bukan wujud dengan adam. Gitu ya? Oke. Itu alasannya. Kalau nakidon ini apa? Ketika Anda bilang wujud dengan adam, wujud syai' al-ma'dum, wujud syai' al-mawjud itu ma'dum, itu bukan yajuz, ya. Wujud syai' disifati dengan ma'dum, boleh. Tapi ketika Anda bilang, maksudnya disifati kan dihukumi ya. Kalau misalkan di sini kan wujud syai' al-mawjud ma'dumun, itu kan mubtada khabar, gitu ya, maudhu sama mahmud. Tapi dimaknakannya saya mensifati, gitu ya, wujud syai' al-mawjud dengan ma'dum, seperti ana mensifati Allah dengan kidam, Allahu qadim, gitu ya. Oke. Al-wujud huwa adam, ini yang nakidun. Ya. Oke. Kalau kita bilang al-ilmu itu majhulun, itu juga bukan nakid berarti. Kalau al-ilmu al-jahl baru nakid. Al-ilmu jahal Majhul. al-ma'lum. Lawannya al-majhul. Ya. Nakidan atau musawwirin nakid? Al-ilmu majhulun. Terus. Coba kita lihat. Tapi kalau mawjud huwal ma'dum boleh. Al-mawjud Huwal ma'dum. huwal ma'dum, boleh nggak? Coba kita lihat Fahmi, yang ini.
Asyai, asyai'u, gitu ya. Wa sifatu asyai. Oke. Terus asyai'u, ya, dengan la hada asyai. Kemudian ada sini. Asyai'u dengan sifatu syai'. Asyai'u dengan la hada syai'. Syai' la hada syai'. Syai' la syai'. Boleh nggak anak silakan hadanya? Tapi syai' ini kembalikan ke sini ya. Asyai' la syai'. Terus asyai'u wa naqidu nafsihi. Wa naqid nafsihi. Terus tolong ini maknakan lagi sifatu syai' goir syai', ya nggak sih? Sifatu syai' goir syai', ya nggak? Ya. Yang tadi kan? Ya. Sifatu syai' itu goir syai'. Asyai' wa sifatu syai'. Sifatu syai' goir syai'. Asyai' sama la syai'. Asyai' wa naqidi nafsihi. Ketika Anda bilang hada syai' itu harun, berarti syai'-nya disifati dengan apa? Haroroh, gitu ya. Hada syai' harun. Hada syai'-nya disifati dengan haroroh. Berarti hada asyai', gitu ya. Muttasifun, gitu ya. Muttasifun disifatin goir hada syai', ya nggak sih? Lagi-lagi syai' itu sifatu syai' goiru syai'. Berarti ketika Anda mensifati syai' dengan sesuatu, berarti Anda telah mensifati syai' ini dengan apa? Dengan selain dirinya sendiri. Dengan selain dirinya sendiri. Dapat ya? Oke. Berarti asyai'u ini dia. Muttasifun bi Bigoiri aywa bi goiri syai'. syai'. Goyangnya boleh nggak sih dengan la syai'? Boleh. Maksudnya la syai'-nya bukan nggak ada ya? Bukan la syai' nggak ada, enggak. Tapi bukan la nafsu hada syai' gitu ya. Berarti kalimat bi goiri syai' ini apa? Bi naqidi nafsihi, gitu ya. Yang nggak boleh katanya wujud itu huwal adam, itu nggak boleh, gitu ya. Tapi ketika sesuatu disifati dengan nakidnya boleh. Ini buktinya. Nggak boleh Anda mengatakan wujud adam, wujud huwal adam, mau wujud huwal ma'adum, gitu ya. Kalimat huwa ini berarti apa? Ana seakan-akan kayak Allah gitu ya. Allah mau judul, mutlak huwa, gitu ya. Maudu sama mahmud, gitu ya. Asyai' wa sifatu syai'. Asyai' dengan la syai', gitu ya. Kemudian sifatu syai' ini ghairu syai', gitu ya. Ya kan ya? Oke. Asyai' itu asyai' wa naqi lu sifatihi. Boleh nggak? Apa maksudnya? Boleh nggak Anda mensifati syai' dengan nakidnya, nakid nafsihi, gitu ya? Boleh. Boleh, karena Anda mensifati syai' dengan ghairu syai'. Berarti semua syai' ketika disifati adalah apa? Ghairu nafsihi. Di ghairu nafsihi. Dan ghairu nafsihi adalah nakidu nafsihi, ya. Nah, berarti apa namanya? Hal itu gak ada, ghairu sabit, gitu ya. Hal itu ghairu sabit. Oh,
Ya. Berarti wujud tersebut karena aslinya dia sifat ya. Ketika kita mau mensifati sifat ini, kita seolah-olah menjadikan sifat ini sebagai zat dulu, baru kita sifati lagi. Ulangi lagi. Wujud ini kan aslinya sifat ya, Ya. sifat buat mewujud. Tetapi ketika kita mau mensifati wujud ini lagi, kita seolah-olah ingin kita akan membuat dia menjadi zat dulu agar kita bisa mensifatinya dengan Adam. Anda menghukumi gitu ya, menghukumi wujud dengan wujud gitu ya. Apakah wujud ini wujud gitu ya? Apakah Enggak, sifat? ya. Ya, paham. Ya, antum paham ke sana seakan-akan wujud ini menjadi zat. Wallahu alam di mana ininya. Gitu ya. Apakah ini yang dimaksud adalah wujud ini zat? Yang penting apakah wujud ini wujud gitu ya? Dapatkan ya? Kan di dalam ma'adum ini kan pasti ada zat dan ada sifatnya. Tamam. Ma'adum ada, zat ada, Sifatnya adalah Adam dan sesuatu yang disifati dengan Adam gitu ya. ya, sesuatunya itu adalah wujud. Yang mana? Yang atas. Wujud syai' mawjudun. Ya. Wujud asyai' al mawjud, apakah dia ma'adum gitu ya? Ya. Yang Adam ini apa sebenarnya? Yang Adam ini adalah wujudnya gitu. Yang Adam ini adalah Wujudnya. kemana untuk pertanyaannya? Enggak, secara singkatnya ma'adum ini kan ada zat ada sifat ya, karena dia isi maf'ul. Oke, terus Terus yang sifatnya itu kan Adam dan zatnya adalah yang disifati dengan Adam itu adalah Asyai'u tadi. asyai' tadi gitu Iya. ya? ya, syai' yang wujud atau wujud itu tersendiri. Sebentar. Oke, iya paham. Maksudnya di sini antum seakan-akan mengatakan zat. Iya. Kayaknya nggak mungkin dikatakan zat. Kecuali sesuatu yang punya mahiyah. Boleh deh? Iya. Ya kan, sesuatu yang punya mahiyah. Kemudian disifati dengan ma'adum. Iya. Tamam, yaudah. Gitu ya. Sesuatu yang memiliki mahiyah. Kemudian disifati dengan ma'adum. Gitu ya. Ini sifat ma'adum ini boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Gitu ya. Karena ini kan ma'adum ini memiliki makna Adam, dan Adam ini bertolak belakang dengan wujud, gitu ya. Antum jangan lihat ke sana. Lihatnya apa? Sesuatu itu bisa disifati dengan nanti di nafsi, gitu ya. Bisa ya? Oke. Coba kita lihat. Yang mengatakan al-qaul bil hal adalah siapa? Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani. Ya. Terus siapa lagi? Imam Haramain. Ya. Qala bil hal. Kemudian itu fi awali amrihi, maksudnya ketika ketika terus dalam kehidupannya mengatakan bil hal. Kemudian setelah itu apa? Setelah sebelum wafat taroja. Ya. Kemudian enggak, itu contohnya adalah al-mujud salah satunya gitu ya. Menurut Qadhi Abu Bakar al-Baqilani itu adalah hal. Terus apa lagi? Terus al-alim gitu ya. Sebentar, bro. Kita lihat. Jadi disebut-sebutkan masih. Ada yang tanyakan nggak? Kita bukan dulu ya. Berapa kamu? Tadi kita ngebahas yang dia papan ini untuk mengisbatkan apakah ma'nawiyah itu ada atau enggak gitu. Ya. Dan itu akan kita bahas ke berikutnya. Wa amma ma qama bihi al-wa kita ini nama nawiyah laisat bisifatin saidatin. Yuk, anda baca dulu ya. Wa amma ma qama bihi wa amma ma qama alaihi dalilu bi khususihi fayajibu i'tiqaduhu tafsilan wa huwa
salah satu asyara sifatan wa abdadaha. Binaan ala madhab al-Asy'ari wal muhaqqiqina min. Kenapa 13 gitu ya? Binaan ala madhabil Asy'ari wal muhaqqiqin min annal ma'nawiyah laisat bisifatin zaidatin ala dzat ala al-ma'ani. Laisa bisifatin zaidatin ala al-ma'ani. Wa annal haq an la hala gitu ya. Itu yang dimaksud hal tadi. Hal itu apa katanya? Sifatun lil maujud gitu ya. La huwa hal adalah sifatun lil maujud. La huwa maujudah, la hiya maujudah wa la hiya ma'lumah. La huwa fala hiya. Wa alaihi fal wujud ainu dzatil maujud. Laisa bi sifatin zaidatin alaiha. Ini nanti ya. Ini pendapat siapa? Al-Baqalani. Yang mana? Jumhur. Yang ini. Yang mana? Fal wujud ainu. Asy'ari. Imam Asy'ari gitu ya. Bukan sifatun zaidatun alaiha wa fi addihi minas sifat tasamuhun. Oke. Bi'tibari anna dzat tusafu bihi fil lafzi fayuqal dzatullahi mawjudatun fal yata'ammal. Sekarang masuk. Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya wujud itu ainud dzat, ainud dzatil mawjud, laisa bisifatin zaidatin alaiha, bukan sifat zaidatun ala dzat. Kalau seandainya wujud itu adalah sifatun bukan sifat zaidah ala dzat, maka sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20, 17. Menurut Imam Asy'ari. Oh, 13. 13 dikurangi 1. 12. 12. Kalau gimana Ustaz? Maaf Ustaz. Oke. Wa anal haq anna la hal wa alaihi fal wujud. Ya. Oke, fal wujud itu ain dzatil mawjud wa alaihi. Ini Imam Dardir di atas mengatakan 13 gitu ya. 13 itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah sama sifat ma'ani. Ma'nawiyahnya enggak masuk karena dia itu bukan sifatun zaidatun alal ma'ani gitu ya. Terus sebetulnya Imam Asy'ari itu beda dengan jumhur. Imam Asy'ari mengatakan wujud itu bukan hal, bukan juga sifat. Tapi wujud itu apa? Ainud dzat, gitu ya. Maka ungkapan jumlah sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 13, gitu ya. Itu adalah tasamuh, gitu ya. Coba wafi ada yang uduh apa? Addihi. Wafi addihi minas sifat. Ini yang mana? Ini. Adil wujud. Wujud. Wa fi addihi adil wujud min sifatillahi ta'ala itu tasamuhun bi'tibar melihatnya dari siapa? Anna dzat tusafu bihi fil lafzi fit talaffuz. Allah mewujud, ya enggak sih? Iya. Ya kan ya? Allah disifati dengan wujud, padahal itu hanya talaffuz saja. Wujud itu apa? Huwa ainul mawjud. Gitu ya? Bisa kan? Kenapa dikatakan itu sifat? Itu tasamuh aja karena kita sering dengar loh di dalam talafud Allah mawjud, Allah mawjud, Allah mawjud gitu ya. Seakan-akan Allah muttasifun bil wujud. Ana sedang mengikhbarkan gitu ya. Mengikhbarkan Allah dengan apa? Wujud. Dengan wujud. Makanya wujud seakan-akan Ada. sifat Ya. gitu ya. Padahal bukan sifat ainul mawjud. Fayuqal dzatullahi ta'ala maujudatun fal yata'ammal. Jangan sampai salah memberikan hukum kepada Imam Asy'ari bahwa beliau berpendapat bahwa sifatullah al-wajibah itu ada 13. Harusnya 12. Gitu ya. Oke. Ini tanyakan. Untuk contohnya dilanjut besok ya. Besok kan dekat hari Rabu.
Huwa. Ya. Jadi dia nggak bisa jadi sifat. Enggak, bukan sifat. Huwa wujud. Ya, Huwa ainul zat gitu ya. ya ini zat, dia zat. Ya, gitu. Makanya yang wujud itu cuma satu aja. Tapi jumhur wal muhaqqiqun wujud itu sifat. Makanya sifat nafsiyah. Nanti perhilatnya di sini. Besok ya? Ya, udah panas nih. Kepala.